Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi ataupun Khalifah bukanlah orang yang ahli Al-Quran ataupun ahli hadis. Tetapi Imam Mahdi ataupun Khalifah saat ini adalah ahli zikir. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Manusia pilihan Allah saat ini, bukanlah datang dari kalangan ahli Al-Quran ataupun hadis. Tetapi manusia ini adalah ahli zikir. Semuanya tergantung pilihan Allah. Allah tidak menilai seseorang dari ilmu pengetahuannya, tetapi Allah menilai seseorang itu dari kejernihan hati dan jiwanya. Contoh seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia yang pintar dalam segala ilmu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulunya adalah sang pengembala kambing, bahkan beliau tidak bersekolah. Dalam hadis sahih, Nabi bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah menggembala kambing. Lalu para sahabat bertanya, apakah engkau juga? Beliau menjawab, ya aku pernah menggembala kambing milik seorang penduduk Mekah, dengan imbalan beberapa kirat atau bagian dari takaran dirham ataupun dinar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pintar dan mengetahui segala ilmu, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya keluar dari mulutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tidak dijatuhkan begitu saja di bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi setiap ayat Al-Quran keluar dari mulutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah memilih manusia untuk mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, tidak harus ahli Al-Quran ataupun ahli hadis. Imam Mahdi adalah ahli zikir. Karena Imam Mahdi bukanlah penghafal Al-Quran ataupun hadis. Kakek buyutnya Imam Mahdi adalah seorang wali. Imam Mahdi belajar ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf sufi. Karena hanya dengan melalui ilmu tasawuf, beliau bisa dekat dengan Allah dan bisa mengenal Allah secara lahir dan batin. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, yang artinya, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah yang zahir, dan akulah yang batin. Allah sudah menyatakan dirinya, bahwa Allah zahir, ada dan nampak nyata adanya. Allah mempunyai wujud, karena yang bernama sudah pasti mempunyai wujud. Allah lah sang maha wujud. Manusia hanyalah maujud atau diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya makhluk tergantung Allah. Jadi, hanya melalui ilmu-ilmu tasawuf kita bisa mengenal diri dan mengenal Allah. Hanya dengan berzikir hati dan jiwa bisa dijernihkan. Sebelum Imam Mahdi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini, dulunya beliau sering berzikir sendiri tanpa bimbingan seorang mursyid ataupun guru rohani. Sehingga Imam Mahdi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mencari seorang mursyid yaitu guru pembimbing rohani. Mencari seorang mursyid bukanlah suatu masalah yang mudah. Karena berjumpa dengan seorang mursyid hanyalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Imam Mahdi mendapatkan petunjuk lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk di sebuah majelis ilmu tasawuf sufi, yang berada di tanah Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Di mana majelis ilmu itu adalah majelis tarekat tasawuf sufi. Tarekat ini adalah termasuk dari tarekat Naksabandiyah, yaitu tarekat terbesar yang masuk ke Indonesia dari zaman dulu. Di majelis ilmu itu bukan hanya saja belajar teori makrifat, tetapi di majelis ilmu tersebut selalu mempraktekkan dengan metode zikir. Ilmu laduni ataupun ilmu hikmah maupun ilmu karomah, hanya bisa didapatkan oleh ahli-ahli zikir. Imam Mahdi tidak belajar ilmu teori atau tidak belajar ilmu hafal-menghafal. Karena Imam Mahdi hanya belajar ilmu yang selalu mempraktekkan. Karena banyak berteori saja tanpa jalan praktek, maka ilmu tersebut akan sia-sia. Banyak berbicara tanpa bertindak akan percuma saja. Sekali lagi,
Karena banyak berteori saja tanpa jalan praktek, maka ilmu tersebut akan sia-sia. Banyak berbicara tanpa bertindak akan percuma saja. Begitulah cara Imam Mahdi belajar. Saya sering ingatkan kepada sobat semua, bahwa informasi ini bukanlah suatu cerita dongeng yang saya karang-karang sendiri, tetapi informasi ini saya dapatkan dari sumber yang terpercaya. Jangan tanyakan kenapa saya bisa mendapatkan informasi-informasi tentang Al-Mahdi. Nanti akan ada waktunya saya memberitahukan kepada sobat semua. Percaya atau tidak terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berbagi informasi ini kepada sobat semua. Oke, kita lanjutkan. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Mahdi mengetahui langsung. Ternyata pemimpin majelis ilmu tersebut adalah seorang wali kutub atau sang khalifah yang mewarisi arwahul mukadasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Imam Mahdi menjadi murid dari sang khalifah tersebut. Hingga mursyid tersebut habis masa jabatannya sebagai khalifah, dan Allah memilih Imam Mahdi sebagai pewaris selanjutnya, dan menjadi khalifah di muka bumi ini yang sekarang diberi gelar Al-Mahdi. Sebelum guru mursyidnya Imam Mahdi wafat, guru mursyidnya berpesan atau berwasiat kepada seluruh murid-muridnya, bahwa dari anak cucu keturunanku tidak ada yang mewarisi aku. Yang mewarisi aku selanjutnya atau yang mewarisi arwahul mukadasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya. Dia datang dari luar Jawa. Begitu guru mursyidnya Imam Mahdi berpesan ataupun berwasiat. Setelah guru mursyidnya Imam Mahdi wafat, semua murid-murid atau pengikut dari guru mursyidnya menolak dan tidak mau menerima Imam Mahdi sebagai pewaris selanjutnya. Akhirnya Imam Mahdi kembali ke daerah dia tinggal, dan membangun suatu majelis ilmu tasawuf sufi. Walaupun sebagian orang tidak mempercayai Imam Mahdi sebagai pewaris Rasulullah selanjutnya, atau sebagai khalifah selanjutnya, Imam Mahdi tetap meneruskan wasiat dari guru mursyidnya, dan meneruskan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa disampaikan terus kepada umat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar ilmu-ilmu yang manusia pelajari selalu tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tiba pada umur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Mahdi terus menjalankan misi dan amanah tersebut. Hingga suatu ketika, Imam Mahdi mendapat kabar bahwa ada orang lain yang ada di suatu tempat majelis beliau menuntut ilmu dulu. Ada yang mengakui dirinya sebagai mursyid ataupun khalifah. Dan tidak lama orang itu meninggal. Selang sekitar 1 tahun, ada lagi orang yang mengakui dirinya sebagai mursyid ataupun khalifah. Tidak lama kemudian orang itu meninggal lagi. Sampai-sampai banyak dari anggota majelis tersebut keluar. Karena belum menemukan pewaris arwahul mukadasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Banyak yang kebingungan tentang mursyid ataupun khalifah yang sebenarnya sampai saat ini. Waktu demi waktu berjalan, Imam Mahdi pun sudah masuk pada umur yang sudah ditentukan. Imam Mahdi akan segera dibayat. Dan dari sebagian pihak tempat majelis ilmu tersebut, sudah mulai percaya pada khalifah yang sebenarnya. Dan mereka juga sudah menyimpan baik-baik semua warisan yang ditinggalkan oleh guru mereka. Mereka yang bertugas menjaga benda warisan di sana merasa heran, karena sampai saat ini belum ada juga orang yang mampu menjadi mursyid ataupun khalifah atau yang sekarang ini diberi gelar Al-Mahdi. Jadi khalifah ataupun Imam Mahdi adalah ahli zikir. Sobat semua jangan merasa heran, kenapa pewaris-pewaris dari Rasulullah banyak muncul dari Indonesia. Karena kebangkitan Islam terbesar berada di Indonesia. Dan Indonesia adalah penduduk Islam terbesar. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Sekali lagi saya ingatkan kepada sobat semua. Percaya atau tidak terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berbagi informasi ini. Nanti kalian lihat saja ke depannya akan terjadi seperti apa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.